Persekutuan kaum bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sehat dan salam sejahtera. Pemberita firman dan pelayan liturgi ibadah malam hari ini mengucapkan selamat bersekutu dalam ibadah virtual melalui kanal ibadah Zoom kepada rekan-rekan Belkat Persekutuan kaum bapak yang mengikuti peribadahan ini dari rumah masing-masing. Kiranya kesetiaan beribadah kita kepada Tuhan yang merupakan pengucapan syukur kita kepada Tuhan, menerimanya sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan kepadanya, dan juga menjadi berkat bagi kita dan keluarga kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Masni Ida Herlina Radis Yombing STH. Jemaat, marilah kita memulai peribadahan kita. Tuhan kaum bapak dulu betul-betul berkata. Persekutuan kaum bapak yang diberkati Tuhan, kini marilah kita naikkan doa pembukaan ibadah pada malam ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa, sumber segala rahmat, Tuhan Sang Pemelihara kehidupan. Syukur dan terima kasih senantiasa kami naikkan kepadamu ya Bapa, terlebih pada malam hari ini bersama Belkat PKB GBI Sematugu. Kami menyatukan hati datang kepadamu untuk beribadah bersama. Sekalipun kami masih harus beribadah terpisah oleh jarak dan tempat, di mana gedung gereja kami, bahkan ketika bangunan gedung penunjang lainnya masih dalam renovasi. Dan meski melalui kanal Zoom meeting, tidak menyurutkan niat hati kami untuk bersekutu. Karena kami percaya bahwa semua ini tidak menjadi penghalang bagi Tuhan untuk menyapa kami. Karena Engkaulah Tuhan Sang Pencipta, Tuhan Sang Pemelihara, bahkan yang telah menyelamatkan kami di dalam Kristus. Ya Bapa, kami menyerahkan Ibu Pendeta Ida Masni Herlina Radis Yombing STH, yang akan menjadi saluran berkat dalam ibadah Belkat PKB GBI Sematugu pada malam hari ini. Demikian juga dengan jemaatmu kaum bapak yang bergabung dalam ibadah pada malam hari ini. Biarlah Engkau memberkati agar firman yang disampaikan pada malam hari ini Tuhan boleh kami pahami, kami mengerti, terlebih kami dapat mewujud nyatakan di dalam karya hidup dan kehidupan kami. Ya Bapa, melalui Roh Kudus semua adalah tengah-tengah persekutuan kami, dan kami mau serahkan ibadah pada malam hari ini boleh terlaksana dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Hanyalah Engkau Tuhan, hanyalah Engkau yang patut disembah. Hanyalah Engkau Tuhan, hanyalah Engkau yang patut disembah. Hanyalah Engkau
umatmu menyembah. Hanya kasih-Mu Tuhan, hanya kasih-Mu yang sungguh mulia. Hanya kasih-Mu Tuhan, hanya kasih-Mu yang sungguh mulia. Karena kasih-Mu, ya Tuhan, umat-Mu selamatlah. Tiada terselami, tiada terbandingkan kasih-Mu yang ajaib. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu kekal selamanya. Kita akan baca Mazmur Pujian secara berbalasan yang terambil dari Mazmur 34 ayat 2-7. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Di pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang lebih mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasukkan nama-Nya. Aku hendak mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. dan melepaskan melepaskan aku dari aku segala dari kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, Maka mukamu akan berseri-seri. dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ingin berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Firman-Mu Tuhan, suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Teriakku sampai kepadamu, berikanlah aku pengertian-Mu. Permohonanku hanya padamu, bebaskanlah aku sesuai janji-Mu. Firman-Mu Tuhan, suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Bibirku mengucapkan pujian, Kau ajarkan aku pengertian-Mu. Lidahku menyanyikan janji-Mu, karena benarlah segala perintah-Mu. Firman-Mu Tuhan, suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Persekutuan kaum Bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan persiapkan pembacaan Alkitab kita dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-19. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan 19. Kita persiapkan. Dan sebelum kita membacanya, mari kita mohon bimbingan kuasa Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Besarlah kasih setia Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh ada sampai pada malam hari ini dalam keadaan baik dan sehat.
Utamanya kami yang adalah sebahagian kaum Bapak yang ada di GPIB Tugu, Jakarta Utara, kembali kami merangkai ibadah kaum Bapak yang selalu kami jadwalkan setiap minggunya. Ketika kami menjadwalkan setiap minggu persekutuan kaum Bapak, Engkau mempersatukan kami seluruh kaum Bapak GPIB di Indonesia ini. Karena itu ya Tuhan, berkatilah kehadiran kami dengan peribadahan persekutuan kaum Bapak ini, supaya kami semua boleh penuh dengan sukacita, karena kami bisa berjumpa walaupun hanya melalui Zoom meeting ini dalam peribadahan. Dan ketika kami beribadah, kiranya Tuhan juga akan senantiasa datang dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mendapatkan kekuatan dan pembaharuan diri. Kami merasa sukacita karena kami bisa beribadah dengan baik. Dan kami juga akan memberi diri untuk pemberitaan firman Tuhan. Di tangan kami Alkitab telah kami buka. Mohon Tuhan bimbing kami dengan penyertaan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya dengan kuasa Roh Kudus Tuhan sajalah kami dimampukan untuk membaca, mendengar, bahkan memahami firman Tuhan dengan baik. Ya Tuhan, berkuasalah di dalam hidup dan kehidupan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan berbicaralah kepada kami lewat kebenaran firman-Mu, sebab kami telah siap menerima pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah ini. Amin. Persekutuan kaum Bapak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita membaca Alkitab kita dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-19 ini. Kita akan membacanya bergantian. Saya akan memulai ayat-ayat yang genap, Bapak-bapak membaca ayat-ayat yang ganjil. Saya minta tolong untuk dibuka volume suaranya. Ya, kita akan membacanya bergantian. Saya akan memulai terlebih dahulu. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah dengan ujian yang dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bersukacita pada waktu yang kemuliaan. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada roh Allah yang sendiri sama-sama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah bagi mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu imannya dengan selalu berbuat baik pada Pencipta yang setia. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada malam hari ini adalah malu yang benar. Nah, kalau tema katakan malu yang benar, itu berarti ada malu yang tidak benar dong. Dan gitu. Kalau ada malu yang benar, ada malu yang tidak benar. Nah, apa sih rasa malu? Rasa malu itu timbul dari perasaan ya, dalam diri manusia yang Tuhan berikan sebagai alat kontrol diri supaya orang itu dapat melihat kedalaman dirinya. Apakah dirinya itu benar ataukah dirinya itu tidak benar. Ada kontrol. Nah, kita ingat peristiwa di Eden. Pastinya dong Bapak Ibu ingat itu peristiwa di Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa kedapatan tidak mendengar suara Tuhan dan manakala mereka mempunyai hasrat atau keinginan yang berlebihan, ya, ketika mereka mempunyai keinginan yang berlebihan, jadi waktu kita cerita tentang Adam dan Hawa itu suami istri ini ketika diperjumpakan ternyata mempunyai keinginan atau hasrat yang berlebihan dan mereka melakukan hal itu ketika mereka belum mempunyai rasa malu. Kita bisa baca di Kejadian 2 ya Bapak-bapak, saya akan bukakan Kejadian 2. Kejadian 2 ayat yang ke-23 sampai 25. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan menamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Kita catat. Mereka tidak merasa malu. Lalu kita bandingkan dengan Kejadian 3 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan baca. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Ayat yang ke-6. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istri itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Kita lihat, perbandingkan. Awal mereka tidak malu. Tetapi dalam Kejadian 3, terbukalah mata mereka, ternyata mereka telanjang dan mereka malu. Terlebih lagi berjumpa dengan Tuhan, malu. Ini awal perasaan malu yang ada di dalam diri seorang manusia. Jelas sekali, manakala mereka itu hidup damai suami istri. Hidup baik-baik saja, dipertemukan sebagai suami istri, sebagai keluarga. Mereka telanjang, mereka tidak malu.
Namun manakala sebagai suami istri mereka melakukan hal yang salah, maka mereka pun tahu perbuatan mereka salah. Mereka mempunyai keinginan untuk bisa seperti Tuhan, sebagaimana ular merayu perempuan itu. Ketika kau makan, kau akan mengetahui segala yang baik dan buruk, kau akan tahu apa yang dilakukan oleh Tuhan dan lain sebagainya. Itu hasrat, keinginan yang berlebihan. Dua orang dijumpakan sebenarnya baik, tapi ketika ada tantangan, ada rintangan, tergoda, ikut karena ada keinginan-keinginan yang melebihi segalanya, hancurlah hidup. Ketika mereka telanjang, mereka tahu malu. Nah, dengan ada rasa malu, mereka tahu bahwa mereka itu bersalah di hadapan Tuhan. Tadi ada kontrol. Mereka tahu bersalah di hadapan Tuhan. Jadi jelas kalau masih punya rasa malu, berarti masih mengerti ada yang namanya salah. Yang sulit, Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang paling sulit adalah kalau manusia itu sudah tidak lagi punya rasa malu. Ini yang sulit. Berarti apa? Tidak punya lagi self-control. Tidak punya lagi kontrol diri sendiri. Artinya, kalau orang Jakarta sekarang katanya sudah putus urat malunya. Nah, itu. Jadi, kalau demikian dalam bahasa kesehatan itu ada berbagai macam yang namanya urat malunya putus, jadi dia itu gangguan jiwa. Ada yang namanya schizophrenia. Ada yang namanya psikopat. Itu yang sudah putus urat malunya. Itu gangguan kejiwaan. Gangguan pada pikiran, pembicaraan, dan perilaku, serta emosi yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Nah, itu yang dikatakan schizophrenia. Mungkin Bapak-bapak pernah dengar itu. Schizophrenia juga bisa dikatakan jiwa yang terbelah, jiwa yang terpecah. Nah, ini gangguan kejiwaan. Lalu psikopat bisa juga gangguan jiwa. Orang yang memiliki gangguan kepribadian. Yaitu apa psikopat? Psikopat itu gangguan kepribadian yang selalu melakukan hal-hal dengan kasar, perilaku yang kasar. Psikopat itu juga tidak sensitif. Ya, kalau lihat ada orang yang selalu nampar, hati-hati bapak-bapak ya, kalau bapak-bapak suka tampar istri, suka pukul istri, nah ini psikopat. Itu udah gangguan kejiwaan. Kalau dalam bahasa kedokteran itu udah gila, gangguan kejiwaan. Jadi bukan gila cuman hahaha hihi, ketawa ketiwi, begitu, ngomong sendiri ya tanpa ada angin, nggak ada hujan. Nah itu udah namanya, itu dikatakan depresi yang paling sangat dalam. Itu yang namanya self control. Jadi kita punya yang namanya di dalam diri ini, Tuhan tuh hebat. Jadi ada yang namanya satu self control, itu dia pengontrol dalam kediri kita, itu syaratnya. Itu syarat itu tipis dan begitu tipis sekali dari semua syarat-syarat yang ada di dalam tubuh kita. Itu bisa putus. Nah, kalau udah putus tadi, dia bukan schizophrenia, dia bukan psikopat, tapi dia adalah orang gila. Nah, itu yang selalu kita lihat kalau mereka ada yang sudah ketawa sendiri, hati-hati, itu udah gila. Ngomong sendiri, itu udah gila. Itu dia nggak bisa lagi mengkontrol dirinya. Kalau ya tadi yang namanya schizophrenia, sebenarnya masih bisa dia mengontrol dirinya. Psikopat juga seperti itu, harus dibimbing. Tapi kalau udah gila, itu udah putus sama sekali. Nah, kalau dibawa ke rumah sakit jiwa, maaf tadi kan Pak Hengki kalau nggak salah mengatakan
anak kekasih kita, Sinta, ya sudah dibawa ke rumah sakit jiwa, itu tidak bisa lagi dikembalikan. Karena apa? Karena sarafnya sudah putus. Nah, kalau saraf sudah putus begini, dia minum obat terus, jadi cuma hanya bisa minum obat. Tetapi dia tidak bisa kembali lagi. Karena itu harus dijaga baik-baik. Ada yang namanya saraf kontrol di dalam hidup manusia. Dan itu sangat amat tipis. Ketika saya itu belajar dari seorang psikiatri yang memberikan pelajaran bagi kami waktu di STT Jakarta tentang psikologi. Jadi ketika teman kami juga menghadapi seperti itu, memang nggak bisa kembali lagi. Itulah Tuhan hebatnya menciptakan manusia seperti itu. Ada self control yang kalau misalnya itu dia tidak bisa lagi diperbaiki. Tapi kalau psikopat, schizophrenia, dia bisa masih dibimbing untuk diberikan pemulihan bagi dia. Jadi kalau mukul, nyiksa, ya itu namanya sudah psikopat. Atau dia juga bisa melakukan hal-hal yang mencelakai, mencederai, itu namanya psikopat. Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi, kalau ada rasa malu, itu berarti manusia itu adalah manusia yang baik, yang benar. Kalau nggak ada rasa malu, ini yang harus ditakuti sama sekali. Nah, Rasul Paulus berkata kepada siapa ini? Rasul Petrus berkata kepada umat Tuhan atau gereja mula-mula. Kita kembali ingat ya, dari pasal yang pertama, 1 Petrus, yaitu yang ada di mana? Yang ada di Pontus, yang ada di Galatia, ada di Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Ia mau mengingatkan bahwa sebagai umat Tuhan, sebagai gereja, sebagai orang Kristen, tidak usah malu. Tidak usah malu dalam artian menjadi pengikut Kristus. Kenapa? Kalau Petrus mau ngomong secara gamblang dengan bahasa kita sekarang, kalian itu bukanlah orang gila. Kalian itu bukanlah orang yang sakit jiwa. Bukanlah orang skizofrenia. Bukanlah orang psikopat. Mengapa harus malu? Justru dikatakan oleh Petrus, Rasul Petrus, semakin berbahagialah. Ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14 dari bacaan kita. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Jadi dikatakan di situ, karena roh Allah ada padamu. Roh Allah akan selalu menyertaimu. Ketika mereka menerima Kristus, diingatkan sebagaimana yang Tuhan Yesus katakan, aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Ketika mereka memberi diri, menetapkan diri, menjadi orang Kristen, Tuhan tidak akan membiarkan mereka teraniaya begitu saja. Tetapi roh Tuhan yang bekerja, berkarya, dan menyatakan siapa Yesus dalam diri umat Tuhan. Bahwa umat Tuhan sebagai gereja ada di sana untuk membawa sebanyak-banyaknya orang menerima keselamatan. Keselamatan dalam diri Yesus Kristus. Itulah yang harus mereka kerjakan dan lakukan sebagai murid-murid Yesus, sebagai gereja, sebagai umat Tuhan. Dan memang resikonya mereka harus berhadapan dengan orang-orang setempat. Penduduk setempat, penduduk asli dari penduduk Pontus, dari penduduk Galatia,
Kapadokia, Bitinia, Asia Kecil. Mereka harus berjumpa, berhadapan dengan penduduk setempat. Yang mana mereka sendiri, penduduk setempat sendiri mempunyai agama lokal. Lalu berhadapan juga dengan orang-orang Yahudi. Nah, kalau kita lihat di sini kan, umat Tuhan ini adalah orang-orang Yahudi Kristen, Kristen asal Yahudi, Kristen Yahudi. Ya. Jadi artinya mereka yang sudah menerima Kristus, yang disebarkan ke daerah tersebut. Nah, mereka berhadapan juga dengan orang-orang Yahudi yang beragama Yahudi. Dan mereka yang beragama Yahudi ini, mereka begitu tidak terima ketika orang Yahudi masuk Kristen. Sampai sekarang seperti itu. Jadi jangan pikir kalau orang Yahudi, bapak-bapak otomatis Kristen. Tidak. Justru orang Yahudi itu sedikit yang menjadi Kristen. Karena mereka mempunyai agama Yahudi tersendiri. Nah, kita bisa bayangkan ya, tekanan yang datang ke dalam diri gereja pada saat itu. Karena itu ada banyak orang-orang Kristen yang disiksa, banyak orang-orang Kristen yang mendapatkan aniaya. Ketika mereka bekerja, berkarya, mereka tidak mempunyai kesempatan untuk bisa menikmati hasil kerja, karya usahanya, karena ditekan, karena dibully, dan lain sebagainya. Dan mereka juga ketika mereka mau membangun persekutuan itu juga dihancurkan. Kita bisa membayangkan betapa tidak enaknya dan betapa tidak nyamannya. Penduduk asli mereka juga tidak memberikan tempat, tidak memberikan tanah untuk mereka melakukan peribadahan, tempat peribadahan. Dan bukan cuma hanya tempat peribadahan, rumah pun mereka tidak diperbolehkan untuk menempati tanah-tanah mereka. Ini kan mereka harus berhadapan dengan hal-hal yang menyakitkan. Dan ketika orang Kristen ketahuan menyebarkan Injil kebenaran daripada Yesus Kristus, mereka menerima siksaan sampai juga kepada kematian. Karena penduduk setempat, mereka punya agama lokal yang takut terpengaruh oleh kekristenan. Lalu orang-orang Yahudi yang juga masih beragama Yahudi, mereka marah untuk menerima kenyataan bahwa Kristus datang dari orang Yahudi. Mereka tidak menerima itu. Mereka tidak menyatakan bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Tekanan yang berat. Inilah yang menjadi persoalan. Karena itu pertumbuhan gereja mula-mula penuh dengan tantangan rintangan. Sebab mereka mengalami penganiayaan. Dan karena itu jugalah ketika mereka menghadapi penganiayaan, mereka menghadapi tekanan. Karena itu jugalah Petrus mau mengingatkan. Petrus mau menyatakan kembali kepada mereka. Supaya sejarah jangan berulang seperti apa yang ada di dalam diri Petrus. Kita tahu Petrus dalam bahasa Ibrani adalah Kefas, yang artinya batu karang. Tetapi apa yang terjadi? Kan begitu ya. Apa yang terjadi oleh Petrus? Apa yang terjadi ketika waktu disalibkan? Apa yang terjadi? Petrus menyangkal, ya kan? Petrus diolok, ditanyakan, ini dia nih salah satunya. Ini dia nih salah satunya pengikut Yesus. Inilah salah satunya orang yang selalu bersama-sama dengan Yesus. Nah, apa yang dilakukan oleh Petrus? Karena ketika dia melihat Yesus begitu menderita, Yesus begitu sakit, Yesus begitu tidak mengenakan, dengan cepat Petrus mengatakan, saya tidak mengenalnya. Bayangkan begitu. Itu Petrus mau mengatakan pengalamannya yang tidak mengenakan itu. Pengalamannya yang begitu menyakitkan itu. Dia akhirnya malu. Dia menyesali. Ketika Yesus bangkit, dia begitu menyesali apa yang telah ia lakukan terhadap Yesus.
Dan Petrus mengingatkan kepada orang-orang yang telah menerima Yesus ketika para rasul memberitakan Injil Yesus, supaya tidak mengulangi itu karena tekanan. Soalnya nanti yang terjadi adalah rasa malu, rasa sadar malu. Itu tadi, ketika nanti itu yang dikatakan, karena telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Nah, kalau sebagai umat Tuhan, sebagai gereja, sudah mulai seperti itu, sudah mulai malu mengakui Yesus, nah bagaimana nanti? Tentunya akan menerima hal yang tidak baik, yang tidak enak. Karena itu Petrus ingatkan, jangan sampai seperti Petrus ya, yang sudah melakukan hal itu tidak kuat. Nah, tapi Petrus ketika ya mendapatkan kekuatan, ketika Yesus bangkit, Petrus mengubah dirinya. Yang tadinya dia begitu takut, ya, akhirnya menjadi kuat. Dan akhirnya dia menjadi seorang yang begitu militan memberitakan Injil. Ya. Sampai-sampai ketika dia mau melayani sampai ke Roma, ia di tengah jalan lalu berjumpa dengan Yesus, lalu dikatakan, ya aku akan melayani Tuhan. Ya, dia bertobat, aku akan tetap melayani Engkau ya Tuhan. Aku akan merubah kehidupanku. Aku akan memberi diri. Dan sampai akhirnya di Roma dia pun harus mengalami penyiksaan, penderitaan, dan ditangkap lalu disalibkan. Petrus pun akhirnya menerima apa yang dia telah lakukan, yaitu dia tersalib sama seperti Yesus, cuma bedanya kepalanya dia di bawah. Disalibkan dengan dipermalukan lebih-lebih daripada yang lain. Nah, ini kita bisa lihat di situ bahwa Petrus ingatkan kepada umat Tuhan. Ya, nantinya dia akan mengalami hal itu. Jadi ketika dia sebelum mengalami hal itu, dia sudah ingatkan kepada umat Tuhan untuk tidak perlu malu menjadi orang Kristen. Tidak perlu malu menjadi pengikut Yesus. Sebagai umat Tuhan, harus terus menampakkan jati diri. Sebagai orang-orang yang tidak cengeng karena penderitaan, karena tekanan. Umat Tuhan, orang Kristen, tetap mau bekerja, berkarya, tetap mau harus bisa berinovasi, berkreasi untuk bisa bertahan di negeri orang. Tadi kan ya, di Pontus, di Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, sampai Bitinia. Mereka harus bisa bertahan untuk melakukan apa yang bisa membuat mereka bisa survive di dalam kehidupan mereka di sana. Dan selalu menerapkan hidup takut akan Tuhan, mengasihi sesama. Karena itulah di dalam ayat 15 dikatakan, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Ini Rasul Petrus ingatkan. Supaya tadi tidak melakukan hal yang jahat karena tekanan atau karena penderitaan, melakukan kejahatan atau juga melakukan pengkhianatan terhadap Yesus yang mengakibatkan mereka menderita. Contohnya kalau mereka jadi pencuri, pembunuh, mereka harus menerima hukuman di penjara. Nah, Rasul Petrus ingatkan, jangan dipenjara karena kamu jadi pencuri, karena kamu jadi penjahat.
Karena itu dikatakan kamu harus takut akan Tuhan dan mengasihi sesama. Kalau melakukan perbuatan jahat, inilah yang dikatakan seharusnya disitulah kamu malu. Nah, inilah yang benar. Malu yang benar begitu. Kalau melakukan perbuatan jahat, malu. Sebab melanggar perkataan Tuhan. Perintah Yesus untuk takut akan Tuhan. Untuk mengasihi sesama. Kalau berbuat seperti itu, benarlah boleh malu karena salah. Sebab rasa malu akan datang ketika melakukan kesalahan. Tapi kalau tidak melakukan kesalahan, tidak perlu malu. Tadi, mana sih malu yang benar? Malu yang benar adalah ketika kita melakukan perbuatan yang jahat. Berarti ada dong malu yang tidak benar. Malu yang tidak benar ketika kita hidup di dalam Tuhan, lalu kita malu, itu gak benar. Melakukan kesalahan, terus kita tidak malu, nah ini bahaya ini, ya. Udah melakukan kesalahan, kita tidak punya rasa malu. Ingat tadi, dikatakan orang yang sudah putus urat malunya. Ini yang mau dikatakan oleh Rasul Petrus kepada jemaat yang ada di Pontus, di Galatia, Kapadokia, di Asia Kecil, dan Bitinia. Nah, kau Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada kata-kata bijak yang berkata, malulah kalau kamu berbuat salah. Tetapi cepatlah untuk berubah, serta belajarlah banyak dari kesalahan. Supaya kamu tidak menjadi malu. Janganlah malu dengan diri sendiri, tapi hargailah dirimu dengan meningkatkan kualitas hidupmu. Sebab disitulah nilaimu, disitulah hargamu, disitulah value-mu. Inilah yang dikatakan malu yang benar. Walaupun sebagai umat Tuhan yang mungkin kita dileceh, dimaki, dicaci, tapi kita berkualitas dan tidak ikut arus kehidupan dunia ini, maka disitulah nilai kita, harga jual kita. Kita tidak akan dipandang sembarangan. Kita tidak akan dipandang sebelah mata kalau kita punya nilai jual yang baik. Kita akan dicari, kita akan dibutuhkan sebagai seorang yang punya kualitas dalam bekerja, dalam berkarya, dalam berusaha, dalam berpelayanan. Karena itu tingkatkanlah kualitas kehidupan ini. Itu Bapak-bapak. Pastinya Bapak-bapak jauh lebih punya pengalaman. Kalau ketika kita bekerja, berkarya, berusaha, kita punya sumber daya insani yang baik, lalu track record kita bagus, ya. Kalau kita sudah pensiun, pasti perusahaan itu akan bilang, boleh nggak kami kontrak Bapak? Boleh nggak kami perpanjang Bapak lagi? Ada penambahan waktu lagi. Nah, itu karena apa? Karena kita benar-benar menghargai diri kita ini. Dengan kita bisa menghargai diri kita, kita punya nilai yang baik. Dan kita jadi tidak malu karena itu. Justru kita berbahagia ketika kita menjadi orang-orang Kristen yang selalu membawakan satu hal yang baik, yang damai, dan penuh sukacita. Dan disitulah nama Tuhan dimuliakan. Bukan sebagai penjahat, bukan jadi perampok, pembunuh, dan sebagainya. Karena keinginan duniawi kita mau melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Akhirnya apa? Di penjara. Nama Yesus pun jadi terbuli. Nama Yesus pun jadi terejek. Dan tidak punya lagi
satu, harga diri sebagai seorang Kristen. Sebagai orang Kristen yang bekerja, berkarya, dan berusaha. Inilah yang tadi mau kita katakan. Nyatakanlah Kristus, kita tidak perlu malu sebagai orang Kristen. Kenapa? Karena kita hidup dalam Kristus, karena kita juga mempunyai sumber daya insan yang selalu kita asah dan olah agar kita mempunyai satu value, nilai jual yang tinggi. Dan hati-hatilah. Nah, tapi kalau kita berbuat salah, malulah kita, ya kan? Seperti contohnya nih, sekarang kan bapak-bapak hidup dengan HP ya, benar nggak? Nah, benar. Pakai HP terus kan? Nah, ini pakai HP. Lalu kalau dengan HP, rasanya kita kalau nggak ada HP, kayaknya kita pusing kepalanya ya. Nah, ini yang paling ceritanya nih. Bapak-bapak itu punya HP seringkali ditutup, ya kan? Lalu ibu-ibu di rumah, ibu-ibu itu orangnya seringkali pengen tahu, istri itu ya, orangnya pengen tahuan, itu istri ya kan. Kalau dulu zaman dulu bapak-bapak kalau pulang istrinya pasti kalau belum ada HP, istrinya pasti lihat, ih suami sepulang nih, nah, lihat dulu dompetnya ada nggak isi dompetnya, lihat isi dompetnya ada uang, aman dia, aman. Ya. Buka-buka lagi ada berapa, ratusan ribu, senang dia, senang bahagia. Ada apa ya di dalam dompet ini? Kalau zaman dulu dilihat, tiba-tiba ini kok ada wajah cewek orang, foto siapa di dalam dompet? Nggak taunya dia belum move on. Pacarnya tempo dulu ada di dalam dompet. Nah, lo ketahuan. Nah, kamu ketahuan pacaran lagi. Nah, pacar zaman dulu CLBK. Bahaya kan? Marah dia akhirnya ribut. Nah, si suami malu nih, aduh ketahuan nih gue. Itu malu ya nggak? Siapa itu? Kamu nih mau tahu aja kalau orang Manado bilang, mau tahu sudah. Nah, udah gitu ditutup-tutupin. Ibu sih, itu siapa coba kasih tahu? Kok bukan foto saya nih taruh atau foto kita berdua? Sudahlah, itu kan masa lalu. Juga nggak ketemu-ketemu lagi, ya gitu kan. Nah sekarang kan sudah mulai HP, beda ya. Kalau zaman dulu gitu, kantongnya dilihat, ya, ada sapu tangan, ada lipstik, waduh mulai curiga. Nah, tadi saya ada diceritain nih, ada seorang ibu dia marah-marah suaminya kenapa? Di bajunya ada lipstik di belakang, cap bibir gede banget Bu Pendeta. Saya buang bajunya, saya marah. Ada suaminya bilang, kenapa sih kamu marah? Itu saya kan naik bus, nggak tahu aja mungkin ada orang iseng dia taruh lipstiknya di belakang saya. Mulai ribut kan. Nah, sekarang beda, sekarang mulai canggih, yaitu mulai handphone. Nah, istri mulai nanya nih. Ya, mudah-mudahan sih Oma Ami nggak ada di sini. Nggak dengar. Lalu mulai buka handphonenya suami. Nggak ada aman dia pikir, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba bunyi telepon, kring. Suaminya lagi kamar mandi, istrinya angkat dong. Ya masa kalau kamar mandi bawa ke HP kan nggak mungkin, nggak angkat. Itu tulisannya tukang galon. Tukang galon. Pas ditelepon, tiba-tiba dengan halo, istri, halo, ini siapa? Kamu tukang galon, karena tulisannya tukang galon. Oh iya, Bu, saya tukang. Yang di sana gini, oh namaku diganti ya, jadi tukang galon. Oh iya Bu, saya mau nawarkan, apakah air mineralnya sudah habis? Nggak ada, suami saya nggak ada pesan-pesan itu. Suami ibu nanyain sama saya mau beli air. Nggak ada. Galon masih banyak, masih penuh, air saya masih banyak. Udah, tutup. Terus dia tanya, Pak, tadi ada tukang galon perempuan nanyain. Saya bilang, ke galon kita masih banyak kok airnya. Kenapa mesti ada mau beli galon, beli air? Suaminya pikir, aman. Oh, emang tuh orang kadang-kadang begitu mah. Suka aja nawar-nawarin, padahal kita masih banyak air di rumah.
Dalam hati aman nih gue, gitu kan. Besokannya bunyi lagi telepon, si suaminya lagi di luar. Dia lupa ketinggalan handphonenya, bunyi kering, tulisannya tukang gas. Tukang gas. Istrinya mikir di telepon. Tuh suara lagi cewek di sana. Halo. Halo, ini siapa ya? Halo. Pas lihat istrinya. Kamu tukang gas? Bener kamu tukang gas? Lalu yang penonton sana pikir, aku ganti nama tukang gas. Oh iya Bu, saya tukang gas. Mau nawarkan apakah gas Ibu masih ada? Oh masih penuh gas. Oh ya sudah, oke. Dia mikir deh, kemarin tukang galon air, sekarang ini tukang gas. Tapi suaranya cewek mulu. Ada aja nih sales nih, emang nih cewek-cewek nih suka sales kali ya. Wah, panggil suaminya. Pak, itu ada tukang gas kemarin. Dia bilang apa? Nawarin gas. Katanya mau isi gas enggak? Loh, orang gas kita masih penuh. Dalam hati suami, aman lagi gua. Gas aman. Akhirnya hari ketiga, telepon lagi. Ring, karena ternyata suaminya ganti lagi nih. Kemarin tukang galon. Yang kedua ganti lagi dia tukang gas. Besokannya dia ganti lagi. Pas sampai ini tiga-tiga. Dia langsung telepon. Suaminya nggak ada lagi nih. Ditarik, di telepon. Pas dia angkat. Tulisannya meong. Wah, meong dia bilang gitu kan. Halo, ini siapa? Ya Bu, kamu kok namanya Meong? Iya, saya kan meongnya si Mas. Wah, langsung istrinya marah-marah. Asem kamu ya, kamu meongnya si Mas. Kamu namanya apa kucing kamu, meong-meong. Ya Ibu lupa sih ya, kan suara saya kan halus kok Pak Bu. Meong, meong. Karena itu si Mas seneng banget kalau saya ngomong meong, meong. Dia bilang kalau suara saya bunyi meong-meong, dia bisa tidur. Ini gamuk lah dia langsung ngomel sama suaminya. Hei, kemarin tukang galon, kedua tukang gas, sekarang si meongmu datang. Lalu suaminya, si Meong, dia lupa, dia salah karena dia selalu tiap malam di telepon, Meong, ya kamu suaranya manis banget ya kayak kucing. Tulisannya Meong deh. Ketahuan dia selingkuh. Nah, akhirnya ketahuan dia si Meongnya yang tiap malam tidur di kring. Iya, suaramu keren banget. Berbohong. Suaminya pun akhirnya jadi malu. Karena apa? Ternyata kamu ketahuan. Iya kan? Sepintar-pintarnya ketahuan bohongnya. Tapi syukurnya si suami punya rasa malu. Besokannya dia bilang, ya deh Ma. Karena suami istrinya sudah marah, dia bilang, kamu tidak saya kasih lagi makan satu harian. Selamat dah, cari makan sendiri. Suami pun akhirnya malu dan dia minta maaf. Syukur punya rasa malu. Nah kalau udah nggak punya rasa malu, ini yang bahaya. Kiranya bapak-bapak nggak punya meong ya. Kiranya bapak-bapak masih aman semua. Hiduplah dengan penuh syukur kepada Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi orang yang penuh dengan rasa malu. Malulah kalau kita bersalah, itu artinya kita masih normal. Tuhan memberkati bapak-bapak, tetap semangat hidupnya, dan tetap selalu mengasihi istri di rumah dengan baik. Amin.
Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa saja langsung kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami, yang memampukan kami sebagai kaum bapak, sebagai kaum laki-laki yang harus hidup bertanggung jawab secara iman pada diri kami masing-masing, pribadi kami pun bersama dengan keluarga kami. Tuhan, berkatilah pertumbuhan iman percaya kami sebagai seorang laki-laki, supaya kami bisa menjadi orang yang kuat dan mampu menghadapi berbagai macam tantangan dan rintangan di hadapan kami. Kami tidak melakukan hal yang membuat rasa malu yang terjadi di dalam diri kami karena kami bersalah. Ajari kami, tuntun kami, untuk kami selalu hidup takut akan Tuhan dan mengasihi sesama. Sehingga kami tidak menyakiti sesama kami, dan kami juga tidak melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan. Dan Tuhan, manakala kami sebagai seorang laki-laki yang bekerja, berkarya, berusaha, berpelayanan, di tengah-tengah kehidupan masyarakat lingkungan sosial kami selalu mendapatkan tekanan, rintangan, dan cobaan. Tuhan bantu kami supaya kami tidak menyerah begitu saja lalu meninggalkan hadirat Tuhan. Kami tidak menjadi orang-orang yang berbohong ketika kami mengenal Tuhan Yesus, ternyata dalam sikap kehidupan kami seperti orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Karena masih memikirkan hal-hal yang duniawi. Bantu kami Tuhan, kuatkan kami untuk kami bisa menjadi laki-laki yang takut akan Tuhan, laki-laki Kristen yang bertanggung jawab dalam kehidupan ini. Dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan, bukan nama Tuhan yang dipermalukan, karena sikap dan tindakan. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami juga mohon berkatilah keluarga kami Tuhan, ketika kami juga akan menghadapi masa-masa yang berat, masa-masa yang sulit ke depan. Berkatilah kami bersama dengan istri, anak, menantu, dan cucu-cucu, supaya kami juga boleh melewati masa-masa yang sulit di dalam hidup kami. Berikanlah kemampuan kepada kami sebagai suami istri untuk saling menolong dan saling menopang dalam menghadapi kehidupan ini. Kami tidak melakukan kesalahan sebagaimana Adam dan Hawa. Ketika mereka dipersatukan sebagai keluarga, sebagai suami istri, justru mereka mempunyai hasrat keinginan yang melebihi segala-galanya. Sehingga mereka pun akhirnya malu karena tidak mengikuti, tidak mendengar suara dan perintah Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah kami juga mau selalu bersama dengan istri kami, bekerja sama melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan. Sehingga keluarga kami semua pun boleh merasa sukacita dan selamat. Anak, menantu, dan cucu-cucu. Mereka boleh bangga mendapatkan seorang ayah, seorang opa, seorang suami yang ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Karena kami menjaga hidup kami. Berkatilah kami untuk membangun kualitas diri kami, sehingga kami mempunyai nilai atau harga diri kami yang baik. Dan kehadiran kami selalu dilihat oleh banyak orang. Kami dihargai dan kami boleh selalu diminta kehadiran kami, karena kami mempunyai nilai tersendiri dalam diri ini. Tuhan juga berkati istri, anak, menantu, dan cucu-cucu kami semua. Jadikan mereka sebagai anak-anak dan juga istri yang takut akan Tuhan. Jadikan mereka orang-orang yang tetap tangguh dan kuat menghadapi masalah-masalah. Dan biarlah kami bisa menjadi satu tim kerja yang baik di dalam hidup berumah tangga kami. Karena itu Bapa, berkatilah mereka semua. Berikan juga kepada mereka kesehatan, kekuatan, sukacita, panjang umur, dan berkat anugerah rezeki. Ketika anak-anak kami sudah membangun hidup berkeluarga, berumah tangga, Tuhan tolong mereka supaya mereka boleh menjadikan keluarga mereka keluarga yang takut akan Tuhan. Mereka juga selalu menghormati dan menghargai kami sebagai orang tua, walaupun mereka sudah masuk dalam hidup berumah tangga, untuk selalu melihat bahwa kebenaran firman Tuhan juga hadir dalam hidup kami sebagai para orang tua. Berkatilah mereka Tuhan dengan rumah tangga mereka masing-masing. Kami juga mau berdoa untuk pekerjaan, karya dan usaha serta pelayanan kami. Tuhan tolong berkati.
dengan sumber daya insani kami masing-masing. Biarlah dari sana Tuhan mau berikan berkat rezeki, lumbung-lumbung kami di rumah selalu terisi penuh dengan baik, dan kami tidak merasa kelaparan dan kesusahan. Kami boleh bersyukur karena kami selalu merasa dicukupkan oleh Tuhan, dipenuhi kebutuhan oleh Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk perjalanan kehidupan para kaum bapak, para laki-laki yang masih juga belum tergerak hati mereka untuk hidup dekat dengan Tuhan, beribadah bersama dengan kami dalam wadah PKB. Tuhan juga berkati mereka dimanapun mereka berada. Karena ketika mereka terberkati, mereka selalu mengingat untuk dekat hidup dengan Tuhan. Jangan biarkan mereka frustrasi, jangan biarkan mereka malu karena keberadaan mereka. Tetapi biarlah mereka mau keluar dari rasa malu itu untuk berubah dan melakukan hal-hal yang baik. Sehingga mereka pun boleh mendapatkan keselamatan yang asalnya dari tangan Tuhan. Tuhan, tolonglah saudara-saudara kami, sahabat kami, para kaum bapak, para kaum laki-laki, agar mereka semua boleh diberkati dan diberi kekuatan, kemampuan untuk menjalankan hari-hari hidup mereka ke depan. Kami juga mau berdoa untuk para pengurus PKB, Tuhan juga berkati mereka semua. Walaupun para pengurus mungkin sudah melakukan apa yang baik untuk program kerja, tetapi acap kali yang terjadi adalah kami selalu hadir sedikit. Karena itu ya Bapak, tolonglah para pengurus untuk mereka tidak jemu-jemu, berjerih lelah dan berjuang untuk memberikan pelayanan program pelayanan dengan baik, supaya kaum Bapak ini boleh merasa bersukacita dan kaum Bapak ini boleh merasa bahwa mereka bisa melakukan segala sesuatu dengan baik karena mereka adalah imam di tengah-tengah keluarga yang takut akan Tuhan. Karena itu ya Bapak, berkatilah para pengurus, mampukan mereka bekerja sama satu dengan yang lain untuk menjalankan program pelayanan ke depan jauh lebih baik lagi. Ketika kami saat ini masih terkendala dengan keberadaan kami yang saat ini juga masih kami dalam keadaan yang bersama-sama menahan diri karena perenovasian gedung peribadahan kami, gereja kami, dan juga 3 bangunan yang pendukungnya Bapak, yaitu ruang serbaguna, Yeruel, Pastori, dan juga panggung budaya. Berkatilah kami supaya kami tidak selalu menjadikan sesuatu itu menjadi satu hal yang membuat kami terhambat untuk melakukan peribadahan. Tetapi ketika kami bisa mendapatkan satu metode Zoom meeting ini, kami bersyukur. Kami tidak harus berlelah-lelah keluar dari rumah kami, tapi kami bisa berjumpa di dalam Zoom meeting ini dengan baik bersama dengan kuasa Tuhan. Karena itu ya Bapak, berkatilah kami semua para pengurus PKB GPIB Tugu Jakarta Utara ini. Dan bersama dengan keluarga yang selalu memberikan support, dukungan bagi para kaum Bapak yang menjadi pengurus. Tuhan yang baik, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk keluarga Opa Mau. Kami mau berprihatin bersama dengan orang tua kami ini Tuhan. Ketika orang tua kami ini dalam masuk lanjut usia, ketika ia tidak lagi bersama dengan istri terkasih, harus berjumpa dengan anak kekasih Sinta, menerima kenyataan anak kekasih sakit saat ini dengan terganggu jiwanya. Tuhan tolong agar Opa Mau bisa kuat, agar Opa Mau bisa terus ada di tengah-tengah kehidupan keluarganya, bahkan mendampingi anak-anaknya dengan baik. Tuhan berikan kesehatan kepadanya, kekuatan dan kemampuan, bahkan juga keikhlasan untuk menerima kenyataan Sinta mengalami sakit kejiwaan. Karena itu ya Bapa, kepadamu-lah kami mau berserahkan Opa Mau ini. Begitu juga untuk anak kekasihnya Sinta Mau. Tuhan, Kau mengenal dia dengan namanya. Engkau tahu apa yang terjadi di dalam dirinya. Tuhan tolonglah, peganglah kehidupannya ya Bapak. Utamanya ketika ia mengalami kegoncangan jiwanya.
Tuhan, Engkau yang menciptakan kami, membentuk kami sedemikian adanya. Bahkan ketika Engkau menciptakan kami dengan adanya saraf kontrol di dalam diri kami. Dan ternyata Sinta mengalami kendala karena saraf kontrolnya sudah tidak lagi berfungsi sebagaimana ada. Karena itu Bapak, kami secara medis kedokteran tahu, ketika itu terjadi, itu sulit untuk bisa kembali pulih. Dan itu tidak lagi bisa seperti sedia kala. Tapi Tuhan, kami mohon, kuasailah diri daripada Sinta, agar ia tetap mau ikut disiplin dengan apa yang dikatakan oleh para tim medis, dokter, dan juru rawat. Berkatilah setiap usaha yang dilakukan oleh Opamao untuk penyembuhan daripada Sinta ini. Karena di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu Tuhan, kami mohon Tuhan berikan hikmat bagi para dokter agar mereka mampu untuk bisa dengan hikmat Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, ia bisa memberikan pengobatan dan perawatan kepada Sinta dengan baik dan baik adanya. Walaupun mungkin kami harus menerima kenyataan Sinta tidak pulih seperti sedia kala, tapi minimal Sinta masih bisa dalam kehidupan yang baik dan ia bisa menjaga kehidupannya ke depan dan bisa beraktivitas dengan baik. Kami percayakan Sinta mau ini ke dalam kuasa-Mu. Jadilah kehendak Tuhan atas hidup dan kehidupannya. Tuhan yang baik, kami juga mau berdoa untuk kehidupan kebersamaan kami, persekutuan Tuhan yang ada di GPIB Tugu Jakarta Utara. Berkatilah seluruh perangkat pelayan yang di dalamnya ada para pendeta bersama dengan keluarga, para diaken penetua bersama dengan keluarga, para pengurus ke-6 Pelkat bersama dengan keluarga, para unit-unit misioner, bahkan juga tim-tim kerja, serta karyawan-karyawati, seluruh perangkat pelayan yang selalu memberi diri, baik itu sebagai multimedia, sound system maupun juga pemusik, pemandu lagu. Tuhan berkatilah mereka bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Supaya mereka juga boleh mendapatkan kesejahteraan yang asalnya dari tangan Tuhan. Mereka semua boleh dalam sukacita ketika mereka mendapatkan tugas tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam berpelayanan di GPIB Tugu Jakarta Utara. Utamanya pada besok hari kami akan melakukan peribadahan. Tuhan juga berkati seluruh perangkat yang akan kami pakai. Semua mulai dari pelayan firman, para pelayan-pelayan yang ada pendampingi, diaken penetua, organis, pemandu lagu, dan lain sebagainya. Juga perangkat-perangkat yang dipakai, kiranya Engkau juga yang memberkati, agar semua itu boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa Surgawi, kepadamu-lah kami mengucap syukur, dan kepadamu-lah kami memohon. Secara khusus dalam perenovasian rumah gedung ibadah kami Tuhan. Kami mohon dengan segala keberadaan kami ini Bapa, Engkau tolong kami agar supaya pembangunan ini bisa selesai pada waktunya, bukan cuma hanya selesai pada waktu yang tepat, tetapi dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang benar. Karena itu Tuhan, tolonglah kami supaya Engkau datang dengan hikmat-Mu kepada kontraktor, kepada seluruh para tukang dan mandor, agar mereka boleh bekerja sama dengan baik untuk menyelesaikan tugas ini ya Bapak. Dan selalu ingatkanlah mereka, ketika mereka melakukan ini semua, ini adalah pelataran rumah Tuhan. Inilah tempat kami beribadah, berjumpa dengan Tuhan. Ingatkanlah mereka, supaya mereka mau benar-benar memberikan dedikasi yang baik. Dan ketika mereka bekerja, berkarya dengan baik, mereka mendapatkan berkat anugerah tersendiri dalam diri mereka. Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau ubah pikiran-pikiran mereka yang tidak baik menjadi pikiran yang baik. Manakala mereka melakukan tugas tanggung jawab
untuk perenovasian gedung rumah ibadah kami, gereja kami, gedung serbaguna, yang mana kami selalu pakai untuk apa kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Dan juga rumah pendeta, pastori, supaya semua juga berjalan dengan baik. Bersama dengan panggung budaya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu menyertai para tukang bangunan untuk tidak salah bekerja dan juga meletakkan batu-batu apapun itu yang selalu dikerjakan oleh mereka. Dan juga berikan kesehatan, lindungi mereka dari segala kecelakaan. Kami percayakan mereka semua ke dalam kuasa-Mu. Ya Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, akhirnya kami percaya Tuhan juga akan menolong kami duduk di bangku doa kami masing-masing. Karena itu Tuhan, urapilah kami dengan penyertaan berkat. Setelah ibadah kami usai ini, biarlah kami tetap terus melanjutkan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami, dengan hikmat yang asalnya dari tangan Tuhan. Lewat kesehatan, kekuatan, berkat, akal budi yang baik. Dan kami pun bisa menjadi laki-laki yang takut akan Tuhan. Menjadi seorang imam di tengah-tengah keluarga. Menjadi suami yang mengasihi istri dengan baik dan jujur serta tulus adanya. Menjadi seorang ayah yang selalu mendidik anak-anak dengan penuh cinta kasih. Menjadi seorang opa untuk senantiasa memberikan curahan cinta untuk melanjutkan tongkat estafet kepada para cucu-cucu dengan penuh kasih sayang dan takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau melihat kami yang berdoa di rumah kami masing-masing. Sebab itu dengarkanlah seru doa kami yang kami bawa hanya di dalam satu nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kaum Bapak yang diberkati Tuhan, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya guna menunjang pelayanan gereja. Ingatlah firman-Nya dalam kitab 1 Tawarik 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiasan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu
persembahanmu, ucaplah syukur. Persekutuan kaum Bapa, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa pemurah, kami bersyukur atas anugerah-Mu. Kami persembahkan pemberian sukarela dan pujian kami, juga persembahan seluruh hidup yang mengasihi-Mu. Kiranya hidup kami layak untuk kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Warta Pilkat dan ucapan terima kasih. Persekutuan kaum Bapa yang diberkati Tuhan, kami atas nama majelis dan seluruh jemaat GB Tugu dari sektor Kaisera sampai dengan Yerusalem mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Pendeta Ibu Masnida Rina Radisi Umbing STH yang telah memberitakan sabda kebenaran firman Tuhan melalui ibadah Pilkat PKB GB Jemaat Tugu pada malam hari ini. Kiranya firman malam hari ini boleh menjadi kekuatan iman dan percaya bagi kita semua. Terima kasih Ibu, kiranya Tuhan berkati untuk Ibu, baik secara pribadi, keluarga, terlebih di tengah-tengah pelayanan. Terima kasih juga buat Inforkom, host dan co-host, organis, pemandu lagu yang sudah mengambil bagian dan mendukung ibadah Pilkat PKB GBP Tugu pada malam hari ini, sehingga boleh terlaksana dengan baik. Juga terima kasih kepada kaum Bapak yang telah meluangkan waktu dan bergabung melalui kanan Zoom meeting pada malam hari ini. Kiranya seberapapun yang hadir, kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Demikian Warta Pilkat PKB pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Persekutuan kaum Bapak, pulanglah dalam damai sejahtera Kristus, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama tadi. Janganlah kau takut menyatakan kebenaran, janganlah kau diam jika ada kecurangan. Tuhan inginkan engkau selalu jujur dalam setiap ucapanmu. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Janganlah kau takut mengakui kesalahan, jangan berusaha untuk membenarkan diri. Itu berharga di mata Tuhan Yesus, juga di mata sesamamu. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
Terima kasih untuk pelayan firman dan untuk pelayan